Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galda Hamida dan juga rekan saya Rizkia Zakia Septiani. Di sini kami akan menjelaskan tentang chapter 20 yang berjudul Membangun Masyarakat Pembelajaran untuk Kota yang Lebih Baik, Kehidupan yang Lebih Baik, Pengalaman di Shanghai, Li Zhongqiu. Nah, tujuan membangun masyarakat pembelajar ini yaitu memberikan kesempatan warga belajar yang berlimpah bagi setiap penduduk dewasa sebagai dasar untuk persaingan yang setara, untuk berkontribusi pada pembangunan semua orang secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat yang harmonis, juga untuk melengkapi kerangka kerja pendahuluan, dan juga memiliki tujuan untuk memenuhi permintaan bahwa setiap orang dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang pertama, latar belakang dan kondisi. Yang pertama, dikarenakan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, yang menempatkan tuntutan baru pada pasokan sumber daya manusia dan kompetensi pekerjaan dari angkatan kerja. Yang kedua, karena taraf hidup warga meningkat secara signifikan, maka pola konsumsi mereka juga berubah drastis, dan lebih dari 80% penduduk menempatkan budaya dan pendidikan sebagai konsumsi utama mereka di masa depan. Yang kedua, praktek dan eksplorasi dalam membangun kota belajar. Berdasarkan pembelajaran yang kaya dan sumber daya budaya, serangkaian kegiatan belajar warga seperti festival membaca, pameran buku, minggu pembelajaran seumur hidup, pameran budaya dan seni komunitas, pembelajaran dan komunikasi jaringan, forum cendekiawan, dan karya tangan kompetisi telah direncanakan. Kegiatan belajar seumur hidup ini telah menjadi merek andalan pembangunan kota belajar Shanghai, dan juga menarik dan mendorong penduduk untuk mengambil bagian dalam pembelajaran seumur hidup, menumbuhkan suasana belajar yang kaya, dan membantu orang menyadari bahwa belajar bukan hanya masalah siswa dan guru, atau sesuatu yang hanya diwakili oleh sertifikat dan gelar. Penduduk di Shanghai sekarang percaya bahwa semua orang bisa menjadi guru, dan juga ruang kelas ada di mana-mana. Belajar adalah pengembangan dan belajar adalah hidup. Kegiatan seperti ini tetap populer karena membantu warga merasakan pesona ilmu dan menyinari semangat belajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rizkia Zakia Septiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang refleksi tentang pengalaman Shanghai dan rencana masa depan untuk promosi pembelajaran seumur hidup lebih lanjut di Shanghai. Yang ke-1 adalah proyek pembangunan IT. Yang pertama, platform satelit ini menyiarkan program pendidikan bagi 8 jam setiap hari dan memberikan sejumlah besar video pendidikan materi untuk sub-kabupaten dan masyarakat yang membantu warga di sana untuk menikmati kota, pelayanan belajar di komunitas mereka sendiri. Yang kedua adalah penciptaan jaringan belajar seumur hidup Shanghai pada tahun 2009 yang mana interkoneksi semua tingkat dari sistem pendidikan seumur hidup. Yang ketiga adalah pembentukan mekanisme pengembangan gabungan untuk sumber daya web yang mendorong beragam kekuatan sosial untuk bekerja sama dalam mengembangkan pembelajaran sumber daya dan dalam membangun database untuk belajar seumur hidup. Yang kedua adalah belajar seumur hidup harus meningkatkan pengembangan manusia dan memenuhi fungsi inklusi sosial. Untuk alasan ini, Shanghai membuat upaya besar untuk memformulasi berbagai mekanisme pelatihan dan menyediakan kesempatan belajar bagi para pekerja sosial yang berbeda. Selain itu, belajar seumur hidup akan didanai oleh pemerintah, perusahaan, lembaga, dan individu. Pengembangan suara masyarakat belajar dari berbagai perspektif, contohnya keuangan, sumber daya manusia, implementasi, organisasi, pengakuan hasil belajar dijamin dengan memberikan status hukum. Selanjutnya, ada beberapa persiapan untuk membangun Shanghai University dan belajar overpass. 1. Shanghai akan membangun fasilitas jalan layang dalam sistem pendidikan sebagai alternatif kesempatan belajar untuk warga negara. Yang kedua adalah akan memberikan jaminan seumur hidup dengan lebih inklusif untuk setiap warga negara. Yang ketiga adalah akan mendukung universitas dalam mengembangkan program belajar seumur hidup untuk menumbuhkan pembelajaran seumur hidup profesional yang dapat menyediakan sumber daya manusia dan dukungan penelitian untuk promosi pembelajaran seumur hidup dan masyarakat belajar. Yang terakhir adalah kesimpulan.
Dengan peningkatan gaya hidup manusia, membangun masyarakat pembelajar akan bermanfaat bagi warga negara, memungkinkan mereka untuk hidup bermakna dan spiritual dan untuk meningkatkan karakter mereka. Ini juga akan membantu untuk mempertahankan keuntungan pengembangan Shanghai. Singkatnya, pembangunan dari pembelajaran masyarakat akan membuat kontribusi besar untuk realizing the motto of Shanghai World Expo 2010, yaitu Better City, Better Life. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.